Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuning Tias. Saya dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang Administrasi Standar Kompetensi Lulusan. Yang pertama, pengertian standar kompetensi kelulusan. Yang kedua, fungsi standar kompetensi kelulusan. Yang ketiga, ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran. Pengertian fungsi ruang lingkup standar kompetensi lulusan. Dari Departemen Pendidikan Nasional Standar Kompetensi Lulusan PLB 2006. Pengertian kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Standar kompetensi adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pengertian standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maksud dari Departemen Pendidikan Nasional pengertian kompetensi itu adalah kemampuan dari siswa bersikapnya itu, yaitu berpikir dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik tersebut. Terus, standar kompetensi juga adalah ukuran kompetensi minimal yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti suatu proses pembelajaran pada satuan pendidikan tertentu. Yang kedua, fungsi standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Ruang lingkup SKL Satuan Pendidikan Kelompok Mata Pelajaran. Yang pertama, agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan budi pekerti, ilmu pengetahuan dan teknologi. Maksudnya dari ruang lingkup SKL Satuan Pendidikan Kelompok Mata Pelajaran itu terdiri dari agama, akhlak mulia, kewarganegaraan dan budi pekerti, serta sampai di jasmani, olahraga dan kesehatan atau kita biasa menyebutnya dengan PJOK. Itu SKL kelompok mata pelajarannya. Lanjut, SKL SMP mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, menunjukkan sikap percaya diri, memahami aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas, menghargai keragaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional. Maksudnya dari ruang lingkup standar kompetensi lulusan dari SMP itu lebih mengamalkan ajaran agama yang dianut dari setiap siswa yang sesuai dengan tahap perkembangan remaja tersebut, dengan memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri, kekurangan dan kelebihan dari siswa tersebut, terus menunjukkan sikap percaya diri dan memahami aturan-aturan yang berlaku dalam lingkungan. Itu menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.
Standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran. Yang pertama, di tingkat SD, sikap memiliki, melalui, menerima, menjalankan, menghargai, dan menghayati. Jadi di sini di tingkat pertama yaitu SD itu, SD di sekolah dasar itu siswanya lebih menerima, menjalankan, dan menghargai dan menghayati guru yang menjelaskan tentang maksudnya guru yang menjelaskan dalam mata pelajarannya itu. Terus yang kedua, pada jenjang SMP atau MTS. Pada jenjang SMP atau MTS tersebut, siswa akan bertanggung jawab dan mulai secara aktif dalam pergaulannya. Terus pada tingkat SMA, MA, dan MAK, sikap berinteraksi dengan cepat dengan lingkungan dan sosial. Jadi di sini siswa itu akan berinteraksi dengan cepat dengan lingkungannya atau dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya lainnya, yaitu dengan temannya atau dengan orang lain dan lingkungan di kampusnya ataupun dengan sesama temannya yang lain itu, dengan cara berinteraksi yang dengan cepat. Lanjutannya, kelompok mata pelajaran SKL. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia ini bertujuan membentuk peserta didik atau siswa tersebut menjadi manusia yang beriman. Dari dia yang tadi orang yang nakal bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta siswa tersebut berakhlak mulia. Tujuan tersebut dicapai melalui muatan atau kegiatan agama tersebut. Terus yang kedua, 8.2, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Tujuan ini dicapai melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni, dan budaya, dan pendidikan jasmani. Jadi dari kelompok mata pelajaran kewarganegaraan ini sama seperti kelompok mata pelajaran agama itu. Sama tujuannya sama, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kalau agama itu dia lebih menekankan kepada manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta berakhlak mulia. Sedangkan kewarganegaraan ini membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dan lebih bertanggung jawab lagi. Selanjutnya SKL kelompok mata pelajaran, lanjutan dari yang pertama dari SD. SD tersebut tujuan ini dicapai melalui muatan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Pada mata pelajaran SD itu ada bahasa, matematika, IPA, IPS, keterampilan dan kejuruan, dan muatan lokal yang relevan pada satuan pendidikan. Dan yang kedua SMP, mata pelajarannya itu meliputi bahasa, matematika, IPA, IPS, keterampilan kejuruan atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan pada satuan pendidikan. SMP itu lebih banyak lagi mata pelajarannya itu, yaitu seperti penambahan dari teknologi informasi dan komunikasi, keterampilan kejuruan. Terus SMA atau paket C, tujuan ini dicapai melalui muatan dan atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan kejuruan, teknologi, informasi, dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Terus yang terakhir itu sekolah madrasah kejuruan atau madrasah alia kejuruan, sekolah menengah kejuruan, SMK atau MAK tadi. Tujuan ini dicapai melalui muatan atau kegiatan bahasa, matematika, pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan kejuruan, teknologi informasi, komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Ini adalah SKL kelompok mata pelajarannya itu dari SD, SMP, SMA, dan SMK.
SD itu mata pelajarannya itu lebih sedikit dibandingkan SMP, sedangkan SMA itu lebih banyak lagi dari SMP, yaitu lebih luas lagi mata pelajarannya daripada SMP dan SD. Serta muatannya itu lebih relevan lagi, lebih luas dan lebih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil PowerPoint saya yang tentang administrasi standar kompetensi lulusan. Dari pesan saya atau moto saya dari itu, kalau kita dalam melakukan sebuah aktivitas itu, kita harus awali hidup kita dengan bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.